teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok D. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode KWL, Know One to Know Learn. Juga kami akan mempraktikkan metode tersebut. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Jessica Oktasari dengan NPM 2010 6310 80162. Perkenalkan, nama saya Zara Atika Sabrina dengan NPM 2010 6310 836. Perkenalkan, nama saya Surya Gumlar dengan NPM 2010 6310 80119. Dengan saya Rosdiana Hayati dengan NPM 2010 6310 82110. Nama saya Mania Kusuma dengan NPM 2010 6310 80046. Pengertian metode KWL. Metode membaca KWL adalah K atau know, apa yang telah diketahui sebelum membaca, W atau want, yang hendak diketahui sebelum membaca, dan L atau learn, apa yang telah diketahui setelah membaca. Tujuan metode KWL yang pertama, guru mampu mendidik siswa dalam menyampaikan informasi yang mudah didapat dan cepat dicerna. Lalu yang kedua, siswa aktif bertanya saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, nilai siswa mudah terukur karena dilihat dari hasil pembelajarannya. Lalu selanjutnya ada rasional. KWL menciptakan atas dasar bahwa membaca akan berhasil jika diawali dengan kepemilikan skemata atas isi bacaan. Metode KWL melibatkan 3 langkah dasar yang menuntun siswa dalam memahami sebuah wacana. 3 langkah dasar dalam KWL ini berisi berbagai kegiatan yang berguna meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, diantaranya curah pendapat, menentukan kategori dan organisasi ide, menyusun pertanyaan secara spesifik, dan yang terakhir mengecek hal-hal yang ingin diketahui atau dipelajari siswa dari sebuah bacaan. Lalu ada tahapan metode KWL. Yang pertama ada tahap prabaca, yang kedua ada tahap membaca, dan yang terakhir yang ketiga ada tahap pasca baca. Tahap prabaca. Yang pertama ada tahap know atau apa yang saya ketahui. Pada tahap ini terdapat 2 tahap, yaitu curah pendapat dan menghasilkan kategori ide. Curah pendapat dilakukan untuk menggali pengetahuan yang siswa miliki tentang topik bacaan. Berdasarkan curah pendapat tersebut, selanjutnya guru membimbing siswa guna dapat membuat kategori ide yang mungkin terkandung dalam wacana yang akan dibacanya. Tahap selanjutnya yaitu guru membantu siswa menyusun kategori ide yang mungkin terdapat dalam wacana. Pada saat ini, guru bisa bertanya kepada siswa, misalnya, menurut pendapat kalian, apa saja ide kunci yang terdapat dalam wacana yang akan kita baca? Nah, masuk pada tahap kedua yaitu tahap what I want to learn atau apa yang ingin saya ketahui. Pada tahap ini, guru menuntun siswa menyusun tujuan khusus, membaca dari minat, rasa ingin tahu, dan ketidakjelasan yang ditimbulkan selama langkah pertama. Guru mengajak siswa untuk membuat berbagai pertanyaan yang jawabannya ingin diketahui oleh siswa. Selanjutnya, guru memformulasikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut disajikan sebagai tujuan membaca. Tahap membaca. Tahap ini diawali dengan kegiatan siswa membaca dalam hati wacana ekspositoris yang diberikan guru. Kegiatan merupakan tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan menentukan seperangkat tujuan membaca. Setelah selesai membaca, siswa menuliskan semua hal yang telah diperolehnya dari kegiatan membaca sesuai dengan pertanyaan siswa yang diajukan pada tahap sebelumnya. Dalam kegiatan ini, guru membantu siswa untuk mengembangkan perencanaannya untuk menginvestigasi pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Tahap pasca baca atau tahap tindak lanjut. Pada tahap ini, berbagai pertanyaan yang tidak dapat siswa jawab setelah mereka membaca dibahas guru bersama siswa dalam diskusi kelas. Setelah semua prioritas baca tuntas, jelas, dan lengkap, guru dapat menugaskan siswa menceritakan isi bacaan, baik secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk kegiatan tindak lanjut. Kesimpulan, metode Know Want to Know Learn adalah singkatan dari K, apa yang saya ketahui, W, apa yang ingin diketahui, dan L, apa yang telah diketahui. Metode ini memiliki tujuan untuk membantu siswa menyampaikan informasi yang mudah didapatkan dan mudah dimengerti. Metode ini merupakan membaca kritis, di mana pembaca
harus mengingat terlebih dahulu apa yang ingin diketahui, lalu menemukan apa yang ingin diketahui sebelum membaca, kemudian apa yang diperoleh setelah membaca. Metode ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu saya akan membagikan materi mengenai pembelajaran hari ini, yaitu cerpen Danau Toba. Sebelum membaca, saya ingin bertanya dulu. Menurut kalian, Danau Toba itu cerita legendanya seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan di sini. Yang saya tahu tentang legenda Danau Toba itu bercerita tentang seorang pemuda. Jadi dia itu tuh kerja jadi petani. Terus habis itu dia tuh pas itu lagi mancing, dia ketemu sama ikan mas. Dia nggak tahu kalau ikan mas yang dia dapetin dari pancingannya itu adalah manusia. Akhirnya setelah dia tahu dan mereka akhirnya jatuh cinta. Terus setelah jatuh cinta mereka memutuskan buat menikah gitu. Cuma si perempuan ini, si ikan masnya itu dia tuh punya perjanjian kalau anaknya nanti, kalau mereka punya anak, jangan sampai tahu kalau ibunya itu udah nikah. Kalau misalnya tahu, ibunya itu bakal marah besar sama bapaknya itu. Sebelum kalian membaca ceritanya lebih lanjut, silakan tulis pertanyaan di kitab yang sudah saya bagikan. Saya beri waktu 2 menit ya. Baik, Bu. Ya, karena sudah tulis pertanyaan di kitab yang dibagikan, silakan kalian membaca ceritanya selama 2 menit ya. Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan kalian. Apakah legenda Danau Toba tersebut masih menjadi legenda yang terus dikenal oleh masyarakat atau sudah mulai pudar? Karena yang saya ketahui pada zaman sekarang sudah makin canggih, Bu. Jadi kebanyakan masyarakat lebih mengetahui tentang masa-masa sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, Nara. Saya coba menjawab ya. Menurut saya, kalau misalnya di masyarakat pelosok yang daerah Danau Toba sendiri mungkin masih pada tahu ya. Karena kan kalau misalnya masih ada nenek atau kakek yang masih hidup sampai saat ini, dan nenek kakeknya itu bisa aja menceritakan legenda itu ke anak-anaknya atau ke bapaknya. Jadi sedangkan kalau misalnya anak-anak atau orang tua yang jangan milenial atau di daerah kota, mungkin ya sudah lupakan karena jalan itu sudah canggih, mungkin ya ingatannya ya pun mungkin sudah lupa. Ya, segitu saja jawaban dari pertanyaan Zara. Apabila jelas, baik sudah jelas pun. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Sama. Oke, sekarang materi terakhir yaitu silakan siapa yang berani menjelaskan kembali cerita yang sudah kalian baca di depan kelas. Ada yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan sudah maju ke depan. Yang sudah ketahui aja. Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda tani, yaitu pemuda itu yatim piatu di bagian utara Pulau Sumatera. Daerah tersebut sangatlah kering. Nah, pemuda itu yang bernama Saddan hidup bertani dan memancing ikan. Pada suatu hari, dia memancing seekor ikan yang sangat indah. Warnanya pun kuning keemasan. Begitu dipegangnya, ikan tersebut berubah menjadi seorang putri yang cantik jelita. Putri itu adalah wanita yang dikutuk karena melanggar suatu larangan. Terpesona oleh kecantikannya, maka pemuda tani tersebut meminta sang putri untuk menjadi istrinya. Lamaran tersebut diterima dengan syarat bahwa pemuda itu tidak akan menceritakan asal-usulnya yang berasal dari ikan. Pemuda itu
menyanggupi syarat tersebut. Setelah setahun, pasangan suami istri tersebut dikaruniai anak laki-laki. Dia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu tidak pernah kenyang. Dia makan semua makanan yang ada. Pada suatu hari, anaknya itu memakan semua makanan dari orang tuanya. Pemuda itu sangat jengkel. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan pembelajaran hari ini selesai. Sekian dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.